Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Andini. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbukan. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbukan, yang mana jenis-jenis tumbukan ini masuk ke dalam bab momentum dan impuls. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit definisi tentang tumbukan. Apa sih tumbukan itu? Tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Jadi dua benda itu melakukan tabrakan. Selanjutnya, pada setiap jenis tumbukan, ada yang berlaku hukum kekekalan momentum dan ada yang berlaku hukum kekekalan energi. Untuk yang berlakunya itu hukum kekekalan momentum, itu berlaku pada setiap atau semua jenis tumbukan. Berbeda dengan hukum kekekalan energi, ini hanya berlaku pada salah satu jenis tumbukan. Nanti saya akan menjelaskannya satu persatu terhadap jenis-jenis tumbukan. Baiklah, secara umum, jenis-jenis tumbukan itu terbagi dari 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Saya memulainya dari menjelaskan tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, itu yang berlaku itu yang pertama hukum kekekalan momentum, dan yang kedua hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku kedua jenis hukum. Untuk hukum kekekalan momentum, itu lambangnya yaitu P besar. Jadi, P1 sama dengan P2. Maksudnya yaitu hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan sama dengan hukum kekekalan momentum setelah tumbukan. Begitu juga dengan hukum kekekalan energi kinetik, yang lambangnya itu EK. Jadi EK1 sama dengan EK2. Hukum kekekalan energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan hukum kekekalan energi setelah tumbukan. Seperti inilah sketsa gambar tumbukan lenting sempurna. Terdapat benda A dan terdapat pula benda B. Benda A bergerak menuju benda B dengan kecepatan VA, dan benda B bergerak menuju benda A dengan kecepatan VB. Pada suatu posisi, benda A dan benda B melakukan tabrakan atau tumbukan. Dan di sini tentu saja kecepatan VA tadi berubah yang nantinya disebut dengan VA action. Jadi VA action ini adalah kecepatan benda A setelah melakukan tumbukan yang nantinya juga berbeda arah pada tumbukan lenting sempurna. Dan juga benda B juga bergerak berubah arah dan kecepatannya pun berbeda dari kecepatan VB tadi. Dan kecepatan VB action ini merupakan kecepatan benda B setelah melakukan tabrakan atau tumbukan. Selanjutnya, pada tumbukan lenting sempurna itu tentu saja terjadinya pada benda yang bergerak. Ketika terjadinya tumbukan, tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi, inilah yang menyebabkan hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Karena tidak adanya kehilangan energi. Yang berlaku itu adalah energi kinetik karena benda itu bergerak. Jadi kinetik ini kan bergerak. Makanya yang berlaku adalah hukum kekekalan energi kinetik. Kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya sama atau tetap, tetapi arahnya berlawanan. Dan untuk koefisien restitusinya adalah 1. Koefisien restitusi ini lambangnya E kecil. E ini sama dengan 1. Kenapa E ini bisa didapatkan 1? Saya akan menjelaskannya. Kan tadi telah saya katakan, pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Cara mencari hukum kekekalan momentum ini adalah massa dikali kecepatan. M ini massa, V ini kecepatan. Tadi saya telah mengatakan P1 sama dengan P2. Jadi, untuk ini semuanya itu sebelum tumbukan.
dan ini setelah tumbukan. Dibuktikan dengan ini kecepatan benda A, ini kecepatan benda B yang sebelum tumbukan, dan ini dibuktikan dengan kecepatan benda A dan kecepatan benda B yang setelah tumbukan, yang lambangnya itu VA action dan VB action. Jadi kita hanya masukkan ke dalam rumus. Karena tadi telah diketahui cara mencari P itu adalah M kali V, jadi kita hanya tinggal memasukkan ke dalam persamaan tersebut. Jadi massa benda A dikali kecepatan benda A ditambah massa benda B dikali kecepatan benda B sebelum tumbukan sama dengan massa benda A dikali kecepatan benda A setelah tumbukan ditambah massa benda B dikali kecepatan benda B setelah tumbukan. Jadi ini sama, antara ruas kiri dan ruas kanannya sama. Maka bisa dipindah ruaskan untuk menyamakannya. Jadi MA dikali VA action ini bisa pindah ruas ke depan plus menjadi min, dan MB dikali VB ini bisa pindah ruas ke belakang, yang awalnya plus kalau pindah ruas menjadi min. Dan karena MA ini sama, jadi kita bisa menyederhanakannya seperti ini. MA keluar dari kurung dan VA dikurang VA action bisa masuk ke dalam kurung. Dan apabila MA ini dikalikan ke dalam kurung, hasilnya akan sama seperti ini. Boleh kita coba. MA dikali VA, MA VA ini dia, dikurang MA dikali VA action ini. Begitu juga dengan MB dikali VB action dikurang VB. MB dikali VB action dikurang MB dikali VB. Ini merupakan persamaan satu pada tumbukan lenting sempurna. Dan selanjutnya, yang berlaku adalah hukum kekekalan energi kinetik. Untuk mencari hukum kekekalan energi kinetik ini, rumusnya adalah setengah dikali massa dikali kuadrat kecepatan. Tadi saya telah mengatakan EK1 sama dengan EK2. Jadi, energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang telah diketahui. Setengah dikali massa benda A dikali kuadrat kecepatan benda A sebelum tumbukan ditambah setengah dikali massa benda B dikali kuadrat kecepatan benda B sebelum tumbukan sama dengan setengah dikali massa benda A dikali kuadrat kecepatan benda A setelah tumbukan ditambah setengah dikali massa benda B dikali kuadrat kecepatan benda B setelah tumbukan. Jadi ini untuk sebelum tumbukan dan ini untuk setelah tumbukan. Dibuktikan dengan kecepatan benda A sebelum tumbukan, kecepatan benda B sebelum tumbukan, kecepatan benda A setelah tumbukan, dan kecepatan benda B setelah tumbukan. Dan untuk massa sudah pasti itu sama, massa benda A dan massa benda B setelah dan sebelum tumbukan itu tetap. Jadi yang membedakannya itu adalah kecepatannya. Dan untuk menyederhanakan, kita bisa mengalinya dengan 2. Semua ini bisa dikali dengan 2. Jadi hasilnya semua setengah ini hilang karena telah dikali 2. Dan hasilnya MA dikali VA kuadrat ditambah MB dikali VB kuadrat sama dengan MA dikali VA action kuadrat ditambah MB dikali VB action kuadrat. Dan seperti yang di atas tadi, seperti ini, kita bisa menyederhanakannya seperti ini. Jadi MA dikali VA kuadrat, MA dikali VA action kuadrat. Jadi MA dikali VA action kuadrat ini pindah ruas ke depan yang nantinya akan berubah menjadi min. Karena MA-nya telah sama, jadi MA bisa keluar dari kurung dan yang di dalam kurung tinggal hanya VA kuadrat dikurang VA action kuadrat seperti yang di atas. Jadi MA sama, VA kuadrat, VA action kuadrat bisa di dalam kurung. Saya hanya langsung karena di atas telah ada contoh seperti itu. Sama seperti yang MB dikali VB action kuadrat dikurang VB kuadrat. Jadi MB-nya telah sama, MB, jadi keluar dari kurung. Di dalam kurung itu VB action kuadrat yang tetap, VB kuadrat yang pindah ruas ke belakang yang nantinya menjadi min. Sebagaimana yang telah kita ketahui,
jika A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya adalah A ditambah B dikali A dikurang B. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus itu. VA kuadrat dikurang VA aksen kuadrat adalah VA ditambah VA aksen dikali VA dikurang VA aksen. Begitu juga dengan yang sebelah ini. VB aksen kuadrat dikurang VB kuadrat adalah VB aksen ditambah VB dikali VB aksen dikurang VB. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A tambah B dikali A dikurang B. Baiklah, kita akan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Ini merupakan persamaan 2 yang kita ambil dari persamaan hukum kekekalan energi kinetik, dan ini adalah persamaan 1 yang kita ambil dari hukum kekekalan momentum. Maka kita akan membaginya. Kita akan menyederhanakan. MA dibagi MA akan habis. VA dikurang VA aksen juga akan habis. MB habis. VB aksen dikurang VB juga habis. Dan hasilnya akan seperti ini. VA ditambah VA aksen sama dengan VB aksen ditambah VB. VB aksen ditambah VB. Dan untuk menyamakannya kita pindah ruaskan. VA tetap. VB pindah ruas ke depan menjadi min, VB aksen tetap, VA aksen pindah ruas ke belakang menjadi min VA aksen. Oke, next. Dalam bentuk persamaan seperti ini, kita bisa merubahnya seperti yang di bawah ini, yang mana hasilnya tidak akan berbeda. Karena VA dikurang VB per 1, hasilnya itu tetap VA dikurang VB. Sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. VB aksen dikurang VA aksen per 1 sama hasilnya dengan VB aksen dikurang VA aksen. Jadi kita kali silangkan VA dikurang VB dikali 1. Jadi 1 ini tetap di depan sama dengan VB aksen dikurang VA aksen per VA dikurang VB dikali 1 sama dengan VA dikurang VB. Dan untuk atau agar VA aksen ini di depan, kita bisa mengeluarkan minnya. Dan min dalam kurung VA aksen dikurang VB aksen, ini hasilnya akan sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. Karena jika min dikali VA aksen, hasilnya itu adalah min VA aksen. Ini min VA aksen. Dan min dikali min VB aksen, hasilnya adalah plus VB aksen. Min dikali min VB aksen adalah plus VB aksen. Jadi, kita bisa mengali silang VA dikurang VB ini dikali 1. Jadi, 1 ini tetap di depan sama dengan, di belakang sama dengan terdapat VB aksen dikurang VA aksen. Dari sini, per ini dibagi dengan ini, jadi VA dikurang VB. Dan agar VA aksen ini di depan, kita bisa mengeluarkan min VA aksen dikurang VB aksen, dan VB aksen ini pindah ke belakang. Ini tidak merubah nilai karena jika kita mengalihkan min ini ke dalam, nilainya tetap seperti ini. Min dikali VA aksen mendapatkan menjadi min VA aksen. Min dikali min VB aksen menjadi min ketemu min menjadi plus VB aksen akan tetap. Jadi dari sinilah kita mendapatkan bahwasannya nilai E itu sama dengan 1 pada tumbukan lenting sempurna. DE sama dengan 1. Dan ini merupakan persamaan 3 pada tumbukan lenting sempurna. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa pada tumbukan lenting sempurna itu terdapat 3 persamaan. Yang pertama kita ambil dari hukum kekekalan momentum. MA dikali VA dikurang VA aksen sama dengan MB dikali VB aksen dikurang VB. Dan ini bisa kita sederhanakan seperti ini, dikalikan ke dalam kurung. MA dikali VA dikurang, kurangnya jangan lupa, MA dikali VA aksen dikurang MA dikali VA aksen, MB dikali VB aksen kurang MB dikali VB dikali VB. Dan kita samakan MB dikali VB min MB dikali VB pindah ruas ke depan menjadi plus. Dan min MA dikali VA aksen pindah ruas ke belakang menjadi plus. Jadi
Biasanya yang digunakan untuk menjawab soal ini yang persamaan ini. Dan persamaan yang kedua, kita ambil dari hukum kekekalan energi kinetik. Persamaan yang ketiga berdasarkan koefisiennya. Baiklah, untuk menguji tingkat pemahaman kita, saya akan memberikan contoh soal. Bola seberat 5 Newton bergerak dengan kelajuan 3 meter per sekon dan menumbuk sentral bola lain yang beratnya 10 Newton dan bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 6 meter per sekon. Hitunglah kelajuan masing-masing bola sesudah tumbukan bila tumbukan lenting sempurna. Jadi yang diketahui itu adalah berat, bukan massa. Yang ada di dalam rumus atau persamaan kita tadi berdasarkan massa benda, bukan berat benda. Jadi kita buat dulu apa aja yang diketahui dalam soal. Jadi berat benda A atau WA sama dengan 5 Newton. Dengan kelajuan atau VA sama dengan 3 meter per sekon. Berat benda B itu 10 Newton dan kecepatan benda B 6 meter per sekon. Ini plus 3, ini min 6. Plus biasanya tidak ditulis, kalau min ini ia harus ditulis. Jadi plus dan min itu menandakan hanya benda itu bergeraknya itu berlawanan arah. Jadi di sini saya mengambil benda A ini bergerak ke kanan dan benda B yang bergerak ke kiri. Min ini menandakan benda B bergerak ke kiri. Jadi karena ini diketahui dalam massa, dalam berat kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk massa. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, W sama dengan M kali G. Jadi berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kita adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan untuk mencari massa adalah berat dibagi percepatan gravitasi. Massa A kita bisa masukkan ke dalam rumus tadi. Berat benda A, berat per percepatan gravitasi. Berat benda A 5 Newton, jadi 5 per 10 karena percepatan gravitasi 10. Jadi 5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5. Dan untuk massa benda B, karena berat benda B adalah 10 dan percepatan gravitasi adalah 10, jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dan yang ditanya adalah kelajuan masing-masing bola sesudah tumbukan. Jadi yang ditanya adalah VA action dan VB action. Yang pertama kita akan menggunakan dulu berdasarkan koefisien restitusinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, E sama dengan 1. Jadi untuk rumus koefisien adalah min VA action dikurang VB action per VA dikurang VB. Jadi nilai E adalah 1. Jadi kita ganti E dengan 1 dan kita masukkan rumus seperti tadi. Min dikali VA action dikurang VB action per VA dikurang VB. Di 1 sama dengan min VA action dikurang VB action, ini adalah yang dicari, jadi tetap aja, per VA. Jadi VA telah diketahui dalam soal yaitu 3 dan VB adalah min 6. Jadi kita masukkan ke dalam rumus VA 3 dikurang VB kita min 6. Jadi min 6. Kita tidak boleh keliru, kita harus fokus. Jadi 3 dikurang min 6. Jadi min ketemu min menjadi plus. Jadi 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 9. Jadi kita kali silang. 9 dikali 1 hasilnya 9. Sama dengan minnya dikalikan ke dalam. Min VA action. Min dikali min menjadi plus VB action. Ini merupakan persamaan 1 untuk kita mencari jawabannya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan persamaan dari hukum kekekalan momentum. Yang mana persamaannya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA action ditambah MB dikali VB action. Kita masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus atau persamaan kita. Massa benda A telah kita cari adalah 0,5. Jadi masuk ke dalam rumus. VA kecepatan benda A3 ditambah massa benda B1
dikali kecepatan benda B min 6, kecepatan benda B min 6 sama dengan massa benda A 0,5 dikali VA action yang akan kita cari ditambah MB adalah 1, massa benda B, dikali VB action yang juga akan kita cari. Jadi kita kalikan atau kita tambahkan 0,5 dikali 3, jadi hasilnya adalah 1,5. 1 dikali min 6, jadi hasilnya itu min 6, plus ketemu min menjadi min, jadi min 6 sama dengan 0,5 VA action ditambah 1 dikali VB action adalah VB action, satunya tidak perlu ditulis. Jadi 1,5 dikurang 6 adalah min 4,5 sama dengan 0,5 action ditambah VB action. Jadi kita akan mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Ini merupakan persamaan 1, ini merupakan persamaan 2. Ini kita dapatkan berdasarkan nilai koefisien dan ini berdasarkan hukum kekekalan momentum. 9 dikurang min 4,5. Min ketemu min, hasilnya adalah plus. Jadi 9 ditambah 4,5, hasilnya 13,5. Dan min VA action dikurang 0,5 VA action. Min. Ini tidak berubah menjadi plus karena ini di depan. Jadi min VA action dikurang 0,5 VA action. Hasilnya adalah min 1,5 VA action. Karena ini sebenarnya kan nilainya itu 1. Jadi min 1 kurang 0,5. Hasilnya adalah min 1,5. Dan untuk VB action habis. Karena VB action dikurang VB action habis. Berdasarkan ini kita dapat mencari nilai VA action dengan membagi 13,5 dengan min 1,5 yang mana hasilnya adalah min 9 meter per second. Tanda min ini hanya menyatakan bahwasannya benda A ini bergerak ke kiri. Jadi min 9 meter per second, jadi benda A bergerak ke kiri dengan kecepatan 9 meter per second. Dan untuk mencari kecepatan benda B setelah tumbukan, kita bisa mensubstitusikan nilai VA action ke dalam persamaan koefisien tadi. Persamaan koefisien adalah 9 sama dengan min VA action ditambah VB action. Jadi kita substitusikan 9 sama dengan min VA action telah mendapat nilai min 9. Jadi min di dalam kurung min 9 ditambah VB action. Jadi min ketemu min, hasilnya adalah plus. Jadi karena pindah ruas ke depan, 9-nya menjadi min. Plus 9, pindah ruas ke depan menjadi min 9, sama dengan VB action. Dan kita mendapatkan nilai VB action sama dengan 0. Karena 9 kurang 9 adalah 0. Jadi VB actionnya diam. Jadi kita telah mendapatkan jawabannya. Kecepatan benda A setelah tumbukan adalah 9 meter per second dan benda B diam. Min 9 hanya menandakan benda A bergerak ke kiri. Baiklah, tadi saya telah memberi contoh soal yang mana massa bendanya berbeda. Sekarang saya memberikan contoh terhadap massa benda yang sama. Bunyi soalnya adalah kelereng A dan kelereng B bermassa sama, bergerak saling mendekati, dan bertumbukan lenting sempurna. Sebelum bertumbukan, kelereng A bergerak dengan kecepatan sebesar 8 meter per second dan kelereng B bergerak dengan kecepatan sebesar 12 meter per second. Besar dan arah kecepatan kelereng A dan kelereng B setelah bertumbukan adalah. Jadi, tadi telah diketahui massanya sama. Jadi massa benda A dan massa benda B itu sama. Jadi kita tuliskan aja M karena massanya telah sama. Dan kecepatan benda A adalah 8 meter per second, kecepatan benda B 12 meter per second. Kecepatan kedua kelereng bertanda positif dan negatif menunjukkan bahwa arah gerakan atau arah kecepatan kedua benda berlawanan. Yang ditanya adalah besar dan arah kecepatan kelereng A dan kelereng B setelah tumbukan. Yang ditanya adalah VA action dan VB action. Jadi kita akan coba menjawabnya. Kita harus perlu mengingat bahwasannya pada tumbukan lenting sempurna, jika massa kedua benda yang bertumbukan sama, maka
VA action sama dengan VB, VB action sama dengan VA. Jadi kecepatan benda A setelah tumbukan sama dengan kecepatan benda B sebelum tumbukan. Begitu juga dengan kecepatan benda B setelah tumbukan sama dengan kecepatan benda A sebelum tumbukan. Jika sebelum bertumbukan benda A bergerak ke kanan dan benda B bergerak ke kiri, maka setelah bertumbukan benda A bergerak ke kiri dan benda B bergerak ke kanan. Kedua kelereng mempunyai massa sama dan bertumbukan lenting sehingga kedua kelereng bertukar kecepatan. Jadi kedua kelereng terjadi pertukaran kecepatan. Jadi kecepatan benda B setelah tumbukan adalah 8 meter per sekon dan kecepatan benda A setelah tumbukan adalah 12 meter per sekon. Benda A bergerak ke kiri dan benda B bergerak ke kanan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbukan lenting sebagian. Baiklah, pada tumbukan lenting sebagian, itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sketsa gambar tumbukan lenting sebagian seperti ini. Benda A, benda B bergerak searah. Jadi benda A menuju benda B dan benda B menjauhi benda A. Benda A bergerak dengan kecepatan VA dan benda B bergerak dengan kecepatan VB. Jadi, pada suatu posisi, benda A dan benda B bertabrakan, yang nantinya benda A itu akan bergerak berubah arah dengan kecepatan yang berbeda. Kecepatan berbeda yang disebut dengan VA action, kecepatan benda A setelah tumbukan. Dan walaupun benda B ini bergerak searah, masih sama arah, tentu saja kecepatannya itu juga berbeda, yang nantinya disebut dengan VB action, yang mana ini kecepatan benda B setelah tumbukan. Baiklah, pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Karena pada saat tumbukan itu terdapat energi yang hilang, itulah yang menyebabkan hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku pada jenis tumbukan ini. Dan tumbukan ini merupakan tumbukan yang sering terjadi di antara dua benda. Dan untuk koefisien restitusinya di antara 0 sampai dengan 1. Jadi 0 kecil E kecil 1. Jadi nilai koefisiennya adalah di antara 0 sampai dengan 1. Oke, next. Karena yang berlaku adalah hukum kekekalan momentum, kita akan menurunkan persamaan seperti yang telah saya katakan tadi dan telah juga saya jelaskan. Untuk mencari P sama dengan M dikali V, P1 sama dengan P2. Rumusnya sama seperti tadi, MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA action ditambah MB dikali VB action. Ini merupakan persamaan satu. Dan perlu kita ingat bahwa nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian ini adalah di antara 0 sampai dengan 1. Koefisien restitusi juga sama rumusnya dengan tadi. E sama dengan min dikali VA action dikurang VB action per VA dikurang VB. Yang membedakan hanyalah nilai E-nya. Yang sekarang 0 kecil E kecil 1. Yang tadi nilai E-nya adalah 1. Dan ini merupakan persamaan kedua. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal. Bunyi soalnya adalah benda bermassa 500 gram bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Dan benda bermassa 200 gram bergerak dengan kelajuan 12 meter per sekon. Kedua benda bergerak saling mendekati dan bertumbukan. Jika setelah bertumbukan, kelajuan benda bermassa 500 gram adalah 6 meter per sekon, maka kelajuan benda bermassa 200 gram adalah. Menyarankan untuk menjawab setiap soal itu kita sebaiknya membuat apa yang diketahui dari soal. Jadi massa benda A diketahui 500 gram, yang mana kita harus mengubahnya ke kilogram. Jadi 500 gram sama dengan 0,5 kilogram.
dan massa benda B sama dengan 200 gram, sama dengan 0, kecepatan benda A adalah min 10 meter per sekon dan kecepatan benda B adalah 12 meter per sekon. Kecepatan benda A setelah tumbukan telah diketahui 6 meter per sekon. Jadi, min ini hanya menunjukkan bahwa benda bergerak berlawanan arah dan ini yang bergerak ke kiri. Yang ditanya adalah VB action. Baiklah, kita akan mencoba menjawabnya. Perlu diingat bahwa pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku dan hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Dan kita menggunakan persamaan berdasarkan hukum kekekalan momentum. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA action ditambah MB dikali VB action. Jadi kita masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus atau persamaan kita. Diketahui massa benda A 0,5, kecepatan benda A min 10, massa benda B 0,2, kecepatan benda B 12, massa benda A 0,5, kecepatan benda A setelah tumbukan 6, ditambah massa benda B 0,2 dan kecepatan benda B setelah tumbukan. Dan inilah yang akan kita cari. Jadi kita kalikan 0,5 dikali min 10 hasilnya adalah min 5. 0,2 dikali 12 hasilnya adalah 2,4 sama dengan 0,5 dikali 6 adalah 3 ditambah 0,2 VB action. Kita harus teliti terhadap tanda. Jadi min 5 ditambah 2,4 hasilnya adalah min 2,6 sama dengan 3 ditambah 0,2 VB action. Jadi 3 bisa pindah ruas ke depan menjadi plus menjadi min. Jadi min 2,6 dikurang 3 sama dengan 0,2 VB action. Jadi min 2,6 dikurang 3 hasilnya adalah min 5,6 VB action. Untuk mencari VB action kita bisa membagi min 5,6 dibagi 0,2 yang mendapatkan hasil min 28 meter per sekon. Kelajuan benda 2 atau benda B setelah tumbukan adalah VB action adalah 28 meter per sekon. VA atau V1 action bertanda positif dan V2 atau VB action bertanda negatif karena setelah tumbukan arah kedua benda berlawanan. Tanda negatif dan positif hanya menunjukkan bahwa kedua benda bergerak berlawanan arah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, itu juga hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan beginilah sketsa gambar tumbukan tidak lenting sama sekali. Terdapat benda A, benda B. Benda A bergerak menuju benda B dengan kecepatan V1 dan benda B bergerak menuju benda A dengan kecepatan V2. Yang nantinya benda A dan benda B ini, saya membayangkan ini benda A dan ini benda B, bertumbukan pada suatu posisi yang nantinya benda itu dempet dan saling mendorong. Tidak terpisah dan tidak berlawanan arah, hanya dalam satu arah. Saya akan menjelaskannya lebih mendalam. Baiklah. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, terdapat energi yang hilang, sehingga hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Karena terdapatnya energi yang hilang itulah yang menyebabkan hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Kedua benda menyatu setelah tumbukan. Seperti pada sketsa gambar tadi, akhirnya kedua benda itu menyatu atau melekat. Kecepatan benda sesudah tumbukan itu sama. Jadi kecepatan benda itu setelah dia lengket, jadi dia bergerak bersama. Jadi kecepatannya pun juga sama. Jadi kedua benda saling melekat. Dan untuk koefisien restitusinya adalah 0. Jadi E sama dengan 0.
Baiklah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum. P sama dengan M kali V, P1 sama dengan P2. Yang perlu diingat pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu adalah V action sama dengan VB action sama dengan V action. Ini karena setelah tumbukan itu benda melekat, dan kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan itu karena melekat, jadi mereka berkecepatannya itu sama, jadi sama-sama. Jadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V action ditambah MB dikali V action. Karena ini sama, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan V actionnya sama, jadi kita bisa mengeluarkan dari kurung untuk menyederhanakannya. Di V action keluar dari kurung, MA ditambah MB masuk ke dalam kurung, dan apabila kita mengalihkan ke dalam, V action dikali MA, ini hasilnya, dan V action dikali MB, tandanya plus, MB VB action, MB VB action. Dan ini merupakan rumus satu atau persamaan satu pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan untuk nilai koefisien restitusinya adalah sama dengan 0. Jadi E sama dengan min dalam kurung VA action kurang VB action per VA kurang VB. Rumusnya sama, tapi nilai E-nya yang berbeda. Sekarang nilai E-nya adalah 0. Dan ini merupakan persamaan atau rumus kedua pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal. Bunyi soalnya, bola seberat 5 Newton bergerak dengan kelajuan 3 meter per sekon dan menumbuk sentral bola lain yang beratnya 10 Newton dan bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 6 meter per sekon. Hitunglah kelajuan masing-masing bola sesudah tumbukan bila tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi yang diketahui adalah berat benda A, bukan massa. Jadi kita buat dulu apa yang diketahui. Berat benda A 5 Newton, berat benda B 10 Newton, kecepatan benda A 3 meter per sekon, kecepatan benda B 6 meter per sekon. Benda bergerak berlawanan arah, makanya tandanya itu berbeda, 1 plus, 1 min. Itu yang menyatakan benda ini bergerak berlawanan arah. Dan kita cari dulu massa benda. Sebagaimana yang telah kita ketahui, cara mencari massa itu adalah W per G. W berat, G percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kita adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan kita bisa mendapatkan nilai atau massa benda A dengan membagi berat dengan percepatan gravitasi. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Dan untuk massa B, 10 dibagi 10. 10 beratnya, 10 percepatan gravitasinya. Jadi 10 bagi 10 sama dengan 1. Dan perlu kita ingat bahwasanya nilai E itu sama dengan 0 pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan juga perlu kita ingat VA action sama dengan VB action sama dengan V action. Setelah tumbukan, kecepatan benda A dan kecepatan benda B itu sama. Kecepatan benda A dan kecepatan benda B itu sama. Jadi, MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan V action ditambah MA ditambah MB. Jadi kita masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus. MA, massa benda A diketahui dan telah kita cari 0,5 dikali kecepatan benda A 3 ditambah massa benda B 1 dikali kecepatan benda B min 6 sama dengan V action, kecepatan benda setelah tumbukan. Ini bagian yang akan kita cari. Jadi MA, massa benda A 0,5 dan massa benda B 1. Jadi 0,5 dikali 3 hasilnya adalah 1,5. 1 dikali min 6 adalah min 6. Plus ketemu min hasilnya adalah min 6. Sama dengan V action 0,5 ditambah 1 adalah 1,5. Jadi 1,5 dikurang 6 nilainya adalah min 4,5. Sama dengan 1,5 V action. Kita dapat mencari V action dengan membagi min 4,5 dibagi 1,5. V action pindah ke depan, min 4,5 dibagi 1,5 yang mendapatkan hasil min 3. Jadi min 3 meter per sekon.
Jadi kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan adalah 3 meter per sekon, dan tanda min hanya memberikan tanda bahwa benda B dan benda A bergerak ke arah kiri. Baiklah, untuk tambahannya adalah tumbukan bola dengan lantai. Bola yang jatuh dari ketinggian H1, ini ketinggiannya, ini bola yang jatuh, sehingga dipantulkan menjadi ketinggian H2. Setelah dia memantul ke lantai, tentu saja tingginya akan berkurang. Jadi di sini ini tinggi H2. Jadi tingginya itu akan lebih rendah dari tinggi H1. Jadi nilai koefisien restitusinya adalah, kita bisa mencarinya dengan akar H action per H. Jadi ini adalah tinggi bola setelah tumbukan dan ini adalah tinggi awal bola. G adalah koefisien restitusi, H adalah tinggi benda sebelum tumbukan dalam bentuk meter, dan H action adalah tinggi benda setelah tumbukan juga dalam bentuk meter. Ini merupakan tumbukan lenting sebagian karena terdapatnya energi yang hilang pada saat terjadinya tumbukan. Buktinya yaitu pada tingginya itu berkurang, makin lama berkurang. Contoh soalnya adalah sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setelah dijatuhkan, bola terpental dengan koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah 0,6. Tinggi pantulan pertama bola tersebut adalah, maka kita akan menjawabnya, yang diketahui adalah H. Jadi tinggi awal benda atau bola itu adalah 15 meter dan E atau koefisiennya dengan lantai adalah 0,6. Jadi kita bisa mencari H actionnya dengan memasukkan ke dalam persamaan atau rumus tadi. E sama dengan akar H action per H. H action adalah tinggi benda setelah tumbukan dan H adalah tinggi awal benda sebelum dijatuhkan tadi. Jadi E-nya diketahui 0,6, akar H action yang akan kita cari, dan per 15 ini kita dapatkan dari H. Jadi H kan 15 meter ketinggian awal sebelum dijatuhkan. Jadi untuk menghilangkan akar kita bisa mengkuadratkannya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. 0,6 kuadrat adalah 0,36 dan akar H action per 15 jika dikuadratkan akar akan hilang. Jadi H action per 15. Dan untuk action kita bisa mengali silang 0,36 dikali 15 kali silang. Jadi 0,36 dikali 15 hasilnya adalah 5,4. Jadi H action adalah 5,4 meter. Jadi tinggi pantulan pertama bola itu adalah 5,4 meter. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena saya baru mencoba membuat video seperti itu. Semoga semua penonton menjadi mengerti dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.